Halo, selamat gini hari. Kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan teman-temannya. Seperti kalian lihat, backgroundnya hitam ini berarti gue sudah ada di Tosaurus. Buat teman-teman yang sedang gundah gelisah menanyakan tentang Instagram toko Tosaurus, nggak usah bingung. Untuk sementara memang IG Tosaurus memang sedang diselidiki dan sedang lagi dibangun kembali. Kita ada project bersama teman-teman dari web untuk membangun media selanjutnya. Nah, untuk sementara teman-teman bisa langsung kontak ke nomor telepon WA-nya aja atau nomor teleponnya langsung ke Tosaurus kalau ingin bertanya-tanya tentang produk-produk yang ada di toko Tosaurus gitu. Jadi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang salah satu impresi yang ada di dunia. Impresi apakah itu? Mari kita lihat bumper SGH dulu. Jebret! Кем запрещено? Вы представьтесь хотя бы, кто вы такой? Oke teman-teman, seperti janji gue di minggu lalu, ketika gue di Velfest, gue ketemu sama Om Fajar kan. Di situ gue bilang gue akan ada sesi tersendiri ngobrol sama Om Fajar tentang impresi Rusia. Nah, pada kali ini Om Fajar sudah tiba di Tosaurus. Sekarang mari kita sambut Om Fajar. Masuk Om. Halo. Jadi gua ada sedikit kendala teknis Om. Wah, kabelnya audio itu nggak ke bawah. Harusnya di sini ada mic kayak Deddy Komposer. Karena ke bawah, jadi suara harus agak keras nih Om. Oh siap. Jadi kali ini gue sudah menepati janji bersama Fajar. Buat teman-teman yang suka sama impresi Rusiaan, silakan tonton video ini sampai habis karena kita sudah datangkan masternya nih. Wah, Masya Allah. Ya kan? Jadi buat teman-teman yang mau tahu tentang edukasi apa itu impresi ini, nah kita mulai ngobrol. Tapi yang pertama-tama aku pengen tanya adalah kenapa Om? Dari sekian banyak impresi yang teman-teman sudah pakai di dunia airsoft Indonesia, di mana lebih banyak pakai blok barat ya. Ya meskipun ada juga blok timur Rusia, tapi kan nggak bisa dihitung dengan jari. Benar dong. Ya. Nah, kenapa Om sampai memilih impresi ini Om? Jadi pertama-tama sebenarnya paling gampang kita mulai dengan kemiripan kondisi politik Indonesia sama Rusia sebenarnya, atau yang sebelumnya dulu SSSR, Republik Soviet Sosialis Rusia, Uni Republik Soviet Sosialis. Kenapa tuh? Soalnya Indonesia ini kan sukunya banyak, bahasanya banyak gitu. Orang-orang Soviet pun sama gitu. Bahkan di dalam populasinya Uni Soviet sendiri, orang-orang yang kita bilang Slav Eropa Timur itu cuma Rusia, Ukraina, Belarus, yang lain tuh kayak Kazakhstan, terus habis itu Azerbaijan, Armenia, itu bukan orang Eropa Timur, itu Kaukasus, ada yang Mongoloid, ada yang etnis Turki. Jadi pas Uni Soviet pecah tuh mereka malah lebih dekat ke Turki gitu. Jadi pelajaran runtuhnya Uni Soviet ini juga bisa jadi pelajaran buat kita untuk lebih teguh mempertahankan NKRI juga, dan untuk bisa lebih menjaga tenggang rasa, karena begitu terjadi perpecahan konsekuensinya itu ngeri banget gitu. Dan Rusia itu juga negara yang second only to US gitu dalam dalam budget militer dan kemampuan militer. Tapi kita lihat sekarang dia banyak melakukan gebrakan-gebrakan. Banyak orang bilang ya orang Amerika di Afghanistan kok kelamaan ya sampai 10 tahun, dan istilahnya itu kayak larinya pun kurang berwibawa gitu kali ya. Banyak kan helikopternya itu yang dipakai Taliban. Terus orang tuh jadi mulai ingat lagi gitu. Orang Soviet dulu pulang dari Afghanistan, mereka pada parade militer gitu kan, masih rapi. Dan juga orang Rusia hari ini, mereka datang ke Syria, dan mereka itu banyak yang media-media mereka bilang diundang sama negara Syria itu, dan mereka tahu kapan pulang gitu. Soalnya kan istilahnya itu mereka juga nggak mau mengulangi kesalahan Afghanistan,
di mana mereka kelamaan dan agak downhill ya setelah itu sebenarnya. Gitu. Rusia itu juga Itu tadi sampai akhirnya dengan sejarah yang Om ceritain ya kan, Iya. lalu sampai akhirnya Om memilih impresi Rusia ini, itu apa yang menyebabkan Om memilih itu dari background cerita Om tadi itu? Sebenarnya akhirnya kepada uniqueness dan cerita perjuangan mereka juga akhirnya. Bayangin negara yang unik gitu, negara yang terdiri dulu dari banyak sekali minoritas, banyak apa tuh namanya, memang di sana mayoritasnya Kristen Ortodoks, tapi agama-agama lain kayak Muslim, Buddha itu semua istilahnya dianggap agama tradisional dalam salah satu pidato Presiden Rusia kala itu. Dan saya juga melihat bahwa mereka yang istilahnya hancur lebur dari runtuhnya Uni Soviet kembali bisa memutar memutar garis takdir mereka menjadi salah satu second only to US regional power gitu. Dan kayak kita lihat banyak sekali modernisasi yang kalau kita lihat sekarang nih, tentara Rusia itu beda banget sama tentara Uni Soviet yang dulu. Secara garis besar yang dulu itu tentara masif, mengandalkan wajib militer, conscript. Sekarang mereka menjadi tentara yang lebih slim, lebih profesional, dan lebih unggul gitu. Even in par sama kekuatan barat lainnya ya. Nah, kembali lagi tadi ngomong teman-teman yang mau belajar menjadi Girdo itu, menurut gue ya seperti salah satunya Om Fajar ini, nggak cuma asal ikut-ikutan, tapi kalau sudah lu mencintai suatu negara dengan impresinya, maka lu akan paham. Jadi buat teman-teman yang menurut gue lebih baik, saran gue juga harus mempelajari impresi tersebut atau negara tersebut, budaya tersebut. Jadi ketika lu mengimpresikan, itu bener-bener keluar auranya ya nggak? Kayak Om Fajar ini, ya kan? Nah, ngomong-ngomong dengan Om Fajar datang ke sini dengan pakaiannya seperti ini nih. Ini pakaian dari negara mana Om? Impresi apa nih Om? Ini adalah seragam IMR atau Digital Flora yang generasi lebih lawas. Kalau sekarang kan VKBO itu warnanya itu lebih gelap. Kalau misalnya IMR yang pertama itu istilahnya yang kan sebelumnya itu modelnya kayak Flora mirip Woodland, tapi habis itu didigitalisasi, bentuk yang pertama itu kayak gini modelnya. Istilahnya ini Digi Flora yang Gen 1 gitu. Dan kalau topinya ini sama sebenarnya, warnanya juga sama. Dan karena Rusia modern sekarang ini kan berusaha menjauhkan diri ya dari image Soviet. Mereka sekarang lambangnya itu cuma bintang, sudah nggak ada palu arit. Dan memang secara psikologi kebangsaannya bahwa orang Rusia sekarang pingin lebih eksklusif. Mereka Rusia untuk Rusia, sudah nggak bicara lagi masalah sejarah Soviet. Dan ini semua didukung dengan modernisasi militer yang top down juga. Jadi dulu tentara Soviet itu isinya orang-orang yang istilahnya dipanggil dari rumah, terus habis gitu dikasih course, terus habis gitu mereka jadi infanteri yang kalau dibandingkan dengan orang-orang barat itu mungkin kualitasnya agak di bawah. Tapi yang Soviet punya pas itu mereka banyak dong. Banyak karena populasi dari 15 republik Soviet sosialis dulu itu memberikan manpool yang besar banget. Tapi kelemahan dari itu adalah pasukan yang besar ini seakan raksasa yang agak lamban. Di tengah itu istilahnya officer kelas menengah itu yang gunanya memimpin lapangan itu lebih sedikit, tapi jenderal-jenderalnya banyak. Gitu. Nah sekarang tentara Rusia ini mereka hidup di dalam realita yang lebih dinamis. Tentara sekarang lebih sedikit tapi profesional, bukan berdasarkan conscript lagi atau wajib militer. Terus habis itu gaji mereka lebih bagus, persenjataan mereka lebih bagus, dan juga akomodasi semuanya lebih bagus gitu. Termasuk salah satu bentuk modernisasi yang paling kentara itu dipakainya Mole System. Mole System diadopsi sama tentara Rusia itu di seri-seri 6S seri-seri LBV, Load Bearing Vest, yang model dari 6SH112, 6SH117. Bahkan Mole System itu juga ditaruh di body armor
semacam 6B45. Jadi itu body armor, tinggal ditaruh mau magazine pouch, mau pouch radio, itu istilahnya ada modularisasi. Beda sama Soviet dulu Om, yang cuma istilahnya kalau teman-teman familiar sama istilah Y-strap yang kayak tentara Jerman karena Perang Dunia II, itu kan kayak Y gitu di sini. Itu paling cuma granat, magazine 3, terus habis itu scope-nya sama botol minum gitu. Sekarang lebih modern ya Om ya? Sekarang jauh lebih modern, lebih moduler, dan istilahnya sangat mumpuni untuk mendukung sistem perang modern. Walaupun kembali ke impresi nih Om. Tadi kan sedikit sejarah impresi di mana mungkin namanya anak-anak airsoft suka melihat dari berita-berita, dari Google, di mana sangat cepat media itu menyampaikan berita dan gambar-gambar kan, jadi langsung ditiru aja kan. Nah, gue sendiri juga sempat lihat tentara Rusia yang menggunakan seragam-seragam multicam. Nah, betul. Sebenarnya emang seragamnya itu juga atau memang dia punya seragam sendiri, seragam nasionalnya gitu Om? Kan multicam ini kalau gue tahu beritanya adalah jadi seragam multinasional ya, bisa dipakai oleh siapa aja yang gue dengar kabarnya. Nah, terkait dengan gambar-gambar yang muncul di Google, nah terus teman-teman juga ada yang pakai lalu ditambahkan bendera-bendera Rusia gitu kan, misalnya kayak multicamnya Inggris kan beda tuh coraknya. Nah, bagaimana dengan Rusia dengan multicamnya itu Om? Jadi sebenarnya multicam yang dipakai sama tentara Rusia atau mereka yang di Dinas Pertahanan Rusia, Kementerian Pertahanan Rusia, itu sebenarnya multicam yang mirip sama US juga sebenarnya. Mereka nggak, setahu saya yang saya pahami, mereka nggak menciptakan corak multicam sendiri gitu ya. Tapi kenapa kok kadang kita lihat DPM dipakai multicam, dipakai, bahkan Woodland itu diproduksi sama salah satu firma namanya Slavianka gitu. Ini umumnya dipakai sama pasukan-pasukan yang daerah operasinya itu di dalam negeri Om. Gitu. Dan kenapa ditaruh di dalam negeri? Supaya kalau toh terjadi dalam situasi situasi combat, mereka itu nggak punya masalah identifikasi. Misalnya kita ngelihat kalau di Rusia itu kan dia itu negara-negara di bawahnya, misalnya ada Rusia, terus habis itu ada daerah otonomi Dagestan, ada daerah otonomi Chechnya. Setiap daerah otonomi itu sebenarnya punya pasukan sendiri Om, yang mereka itu ditugaskan untuk mengamankan daerah mereka. Semisal terjadi masalah, dan Moskow itu kan kadang nggak bisa langsung berada di tempat itu dalam waktu yang singkat gitu. Jadi mereka punya pasukan-pasukan internal yang kadang itu diberi kebebasan. Gitu. Itu personal purchase atau memang jatah dari pemerintah Om? Itu jatah dari pemerintah. Tapi memang dibebaskan ya? Dibebaskan. Pasukan khusus itu kadang mereka bahkan ada yang saya lihat pakai HK416 untuk salah satu alutistanya begitu. Berarti kalau untuk operasi-operasi yang sifatnya eksternal itu menggunakan seragam yang itu mereka pakai IMR namanya. IMR itu bahasanya mereka, saya agak lupa. Intinya itu pola kamuflase universal atau yang sering kita bilang Digiflora. Gitu. Ini bukan nih? Ini Digiflora yang old gen. Old gen. Kalau yang baru itu kita bisa lihat di seri seri VKBO biasanya. Kan VKBO itu ada 5 lapis, itu tergantung dari kebutuhan tentara itu. Mungkin dia beroperasi di daerah yang mungkin agak panas, mungkin dia beroperasi di daerah yang sampai minus 50 derajat, minus 20 derajat gitu. Karena Rusia itu luas, di sana ada 17 zona waktu, dan memang militer Rusia ini akhirnya sangat menaruh perhatian pada seragam, terus habis itu atribut-atribut untuk mendukung misi perang tentara-tentaranya. Gitu ya. Nah, sampai di situ dulu. Buat teman-teman kalau belum paham, ntar kita ngomong di kolom komentar. Nah, teman-teman, di sini di depan kita sudah ada beberapa gears dari Om Fajar. Nanti akan Om Fajar terangkan sendiri biar gua ada di balik kamera biar lebih detail melihatnya. Tapi sebelumnya gua mau nanya, ini apa nih Om? Pertama kita di sini punya load bearing fast. Ntar dulu, jangan dekat dulu. Teman-teman nggak bisa lihat. Maksudnya ini impresi apa nih Om? Ini impresi buat Little Green Man yang kemarin itu masuk ke Ukraina. Mereka itu datang tanpa insignia sama sekali. Mereka dilengkapi dengan body armor, helm,
dan juga load bearing vest yang bernama 6SH112. Ini salah satu dari bentuk pertama dari Ratnik program. Penggunaan Ratnik program. Jadi Ratnik program itu adalah program modernisasi yang dimana salah satu implementasi awal itu adalah LBV system ini dan juga body armornya, begitu. Oke, pasti teman-teman penasaran kayak apa bentuknya beserta penjelasannya. Sekarang waktunya Om Fajar buat kasih tempat duduk sendiri buat menjelaskan secara detail, Om. Oke? Siap. Siap. Oke, teman-teman, yuk kita mulai bahas gear-gear ini. Kita mulai dengan body armornya dulu. Ini 6B23 adalah salah satu body armor paling umum yang dipakai tentara Rusia. Sudah mulai terlihat di foto-foto itu sejak perang Georgia. Untuk ketahanannya dia bisa menahan kaliber 7,62 x 39 dan dia ini nggak ada molenya, tapi dia ditandemkan dengan load bearing vest model 6SH112. Oke, setelah bahas body armor kita akan bahas LBV Rusia ini. Ini adalah 6SH112, salah satu produk pertama dari program modernisasi Ratnik. Dan dengan sistem yang 6SH112 ini, tentara Rusia itu menjadi lebih moduler. Jadi dia kadang bisa milih mau bawa pouch magazine, mau bawa pouch flare, mau bawa pouch radio. Kadang dia bisa lebih bebas dalam memilih itu. Dan sekarang kita coba cek satu persatu komponen dari 6SH112. Nah, 6SH112 yang saya pegang sekarang ini menggunakan warna kamuflase VSR98, yaitu warna kamuflase tentara Rusia yang umum sebelum digital flora atau IMR itu mulai tersebar luas. Nah, sekarang kita lihat pouch magazine AK-nya. Ini ada dua tipe, satu yang pakai flare sama bawa bayonet, sama satu yang cuma bawa magazine AK aja. Ini bisa bawa dua magazine. Kita bisa lihat dua magazinnya untuk kaliber 5,45 x 39, yaitu kalibernya AK-74. Dan juga sebenarnya kalau ini dilepas, ini teman-teman mungkin bisa lihat, ini ada partisinya. Ini kalau dilepas bisa bawa 3 magazin. Nah, terus selain bawa magazin, bawa apa lagi? Sekarang kita lihat yang di samping ini ada RSP-30. Ini memudahkan kalau misalnya ada tentara yang pengen ngasih ngasih koordinatnya, dia ngeliat helikopter, dia pingin bahwa helikopter tuh ngeliat dia, cari perhatiannya itu pakai ini. Ini ditarik, picunya ini nanti keluar flare. Dan warna flare-nya itu dilihat dari tutupnya. Kalau tutupnya warna putih, ini berarti flare warna putih. Flare yang saya tahu itu ada warna putih, warna merah, dan warna hijau. Ini, dan di sini juga bisa ditaruh bayonet. Ini adalah bayonet 6H5 yang didesain untuk AK-74. Kalau misalnya yang asli, itu nanti bisa tapi ini cuma replika ya. Kalau misalnya asli itu bisa ditaruh seperti ini, nanti bisa buat gunting kawat. Yang biasanya kawat itu dipakai untuk membatasi gerakan infanteri di medan tempur. Terus kita lihat apa lagi nih yang ada nih. Di sini kita ada universal pouch. Ini kadang diisi sama bandage, atau kadang diisi HT juga bisa. Ini HT yang dipakai ini adalah HT versi sipil, tapi HT versi sipil ini juga sempat terlihat dipakai sama Little Green Man di Ukraina. Terus berikutnya kita punya grenade pouch. Grenade pouch itu yang seperti ini, masing-masing di setiap sisi itu ada 2, 1, 2, dan di sini 3, 4. Isinya apa? Isinya adalah granat. Yang saya punya di sini adalah granat model F1. Ini paling umum di era Perang Dunia II, tapi masih cukup populer hingga hari ini. Tapi kalau teman-teman yang pingin impresinya mungkin lebih oke, saya bisa usulkan untuk pakai yang tipe RGD 5, replika yang RGD 5. Terus di belakangnya ada di belakangnya ada backpack. Nah, gunanya backpack ini apa? Ini
Pertama, di sampingnya ini adalah magazin lagi. Setiap di sisi-sisi backpack ini ada ruang untuk 2 magazin. Dan di dalamnya ini adalah untuk perbekalan. Jadi diharapkan tentara Rusia kalau misalnya mereka itu dibekali backpack seperti ini, mereka itu bisa survive di kondisi-kondisi alam bebas itu selama 24 jam. Berarti di sini ini isinya kadang ada kaos kaki hangat, kadang ada makanan, terutama MRI ya, begitu. Terus mungkin itu aja ya kalau dari 6S112. Sebenarnya ini cukup sederhana, cukup durable, dan ini juga sebenarnya buat teman-teman yang di bawah ini, mungkin bisa dilihat di sini. Ini tuh bisa ditaruh lagi semisal holster, bisa ditaruh lagi wadah untuk VOG atau granat lontarnya buat GP25, yaitu Under Barrel Grenade Launcher buat seri AK. Dan ya, kita sudah selesai membahas 6SH112. Mungkin berikutnya kita akan bahas BDU saya sekarang. Ini adalah BDU generasi awal, umumnya dikenal dengan nama Pixel K. Warnanya lebih terang daripada IMR. Dan yang saya kenakan sekarang ini adalah topi musim panas ya, buat summer. Dan ini warnanya juga sama, IMR Pixel K, model IMR generasi awal. Ini cukup populer di tempat-tempat yang panas juga biasanya, dan tempat-tempat yang dimana tentara itu nggak harus dalam kondisi istilahnya siaga 1 gitu. Oke, kalau perihal where to buy, teman-teman sebenarnya bisa beli itu ada 2 opsi, atau nanti 3 setelah saya selesai jelasin. Jadi opsi pertama itu teman-teman bisa beli retailer besar di Rusia gitu. Biasanya mereka itu harganya agak naik sedikit, tapi umumnya itu barang-barangnya lebih terbatas dan umumnya barang-barang modern aja. Jadi kalau barang-barang kayak gini nih, misalnya kayak Tasidor, Plas Palatka, atau botol minum era Soviet ini, itu mungkin kadang mereka nggak jual. Mereka lebih suka barang-barang modern kayak 6S112 kayak yang saya jelasin tadi, 6S117. Dan biasanya kalau mau nyari yang yang unik-unik kayak gini ini kadang malah dapet repronya gitu. Itu untuk retailer besar. Atau teman-teman juga bisa beli di personal seller gitu ya. Jadi mereka itu menjual pribadi dan dengan resikonya tersendiri begitu. Jadi kadang kalau misal teman-teman belum kenal gitu, memang selalu ada resiko untuk penipuan, resiko barang tidak dikirim gitu. Nah, kalau misalnya opsi ketiga nih, kayak yang tadi saya janjikan, teman-teman bisa bareng dengan Druzhba Tactical. Jadi nanti bisa mungkin ada deskripsinya nanti di bawah video. Kita itu caranya, satu, kita juga nyiapin barang di katalog, dan kedua, kalau misalnya teman-teman lihat, aduh, gue mau barang yang ini nih, atau gue mau barang yang itu tuh yang nggak umum gitu, teman-teman tinggal PC aja, personal chat, dan nanti saya akan bikin sistem itu adalah teman-teman melihat barang yang diinginkan apa, barang itu saya beli dulu, baru nanti setelah datang barangnya, kita setuju harga, baru kita istilahnya pembayaran. Karena yang saya pahami bahwa saya itu tidak menerapkan menjual barang yang belum saya miliki. Jadi kita lihat dulu barangnya, kita bicara masalah harga, barang nyampe, baru transaksi. Nah, kenapa kok kayak gitu? Karena belajar dari pengalaman saya sendiri bahwa belanja dari luar negeri itu kadang ada resiko-resikonya sendiri. Kadang kita khawatir sellernya kurang bertanggung jawab, masalah dalam pemakingan, masalah lagi dengan limitasi dari bea cukai gitu. Nah, dengan teman-teman belanja bareng Druzhba Tactical ini, saya sendiri bersama mitra saya dari Rusia, Polandia, Ukraina, dan Kazakhstan, itu kita akan cari barangnya dulu. Kalau misalnya kita sudah bisa lihat pinpoint, ya ada barangnya,
kita bicara harga baru saya bawa dulu ke sini. Itu semuanya tanpa DP ya. Jadi akhirnya visi misi dari Druzhba Tactical itu sendiri adalah kita pingin barang-barang Rusia atau barang-barang istilahnya yang lebih unik kayak gini. Ini juga barang-barang kayak gini ini cukup digemari sama teman-teman yang suka naik gunung. Itu lebih tersebar di teman-teman airsoft gitu. Jadi kita harapannya bisa ngelihat kalau kita main ke field itu lebih banyak orang yang nggak cuma pakai yang gaya barat, gaya Amerika gitu, tapi ya harapannya gaya Rusia juga mulai menyusul begitu ya. Barang-barang itu bisa macem-macem ya, mulai dari plus Palatka itu yang kayak ini tadi. Terus habis itu tas Fresh Shock. Ini unik banget cara cara buka tutupnya. Dan botol ini tuh umum di antara tentara merah. Dan rahasia kecilnya adalah kalau misalnya teman-teman pingin air itu dingin, kita pakai cara kondensasi. Jadi botol ini diisi air, terus sarungnya ini dibasahin. Nanti karena kondensasi, walaupun tempat itu nggak dingin, itu airnya akan dingin karena kondensasi. Sudah dipakai tentara Rusia sejak 1914. Jadi kalau misalnya teman-teman pingin cari gear yang durable, yang seperti ini sudah dipercaya tentara Rusia. Jadi mungkin nggak ada salahnya kalau teman-teman juga nyari gitu ya. Oh iya, Druzhba Tactical apaan tuh gitu kan? Mungkin buat teman-teman yang belum familiar sama Druzhba Tactical itu adalah semacam layanan di mana kita itu berfokus pada mencarikan barang gitu. Jadi kita itu bukan sekedar toko surplus yang kita nyetok barang terus kita jual gitu. Enggak. Tapi kita fokus sama hobi teman-teman yang perihal barang-barang Russo-Soviet. Nanti kita lihat barangnya apa yang dibutuhkan teman-teman dan kita akan carikan. Sebenarnya secara sederhana itu adalah layanan untuk mendekatkan barang yang teman-teman cari kepada teman-teman. Gitu aja. Barangnya spesialisasi saya adalah Russo dan Soviet. Daerah mitra-mitra saya itu ada di Rusia, Ukraina, Kazakhstan dan Polandia. Kenapa ada di negara-negara selain Rusia semisal gitu? Karena pertama kita lihat di negara post-Soviet ya. Di negara post-Soviet itu banyak gudang-gudang militer yang belum dibuka dan barang-barang masih pristine. Barang-barang semacam BDU, masking suit, itu semua ada, never worn. Jadi kadang-kadang kalau gudang ini dibuka karena misalnya militer lokal menganggap itu obsolete, akhirnya dijual barang-barang itu. Nah, kita Druzhba Tactical bersama mitra-mitra kita akan men-spot lokasi-lokasi seperti ini dan kita akan memudahkan transportasi barang-barang itu ke Indonesia begitu. Terus kalau barang-barang modern gimana? Kita juga bisa. Jadi nanti kita akan menghubungi pabrikannya langsung. Misal SSO, Soyuz Spetsnazhenie, atau Techinkom yang bikin 6S112 yang dipakai tentara Rusia, kita bisa langsung hubungi dan nanti mitra saya di Rusia itu bisa langsung membelikan dan mengirim ke Indonesia apabila stok tersedia begitu. Mungkin itu aja buat teman-teman. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada waktu luang bisa dicek Druzhba Tactical. Kita juga ada di marketplace kayak Tokopedia. Teman-teman bisa cek dan semoga tren-tren Rusia ini bisa terus jalan dan mulai menyusul juga gaya-gaya selain Rusia seperti Amerika dan Eropa pada umumnya. Semangat ya! Oke teman-teman, ini adalah percobaan gue buat Polite People. Ini terinspirasi dari salah satu tentara Rusia yang mengusir salah satu jurnalis Vice News, namanya Simon Ostrovsky. Dia loadout-nya kayak gini. Dan ya, ini sebenarnya inspirasi juga. Makanya teman-teman ngelihat 6S112-nya itu Flora, bukan yang digital Flora, karena saya pasti tuh ngelihat tentara yang mengusir jurnalis itu. Terus ini ada bayonetnya juga, tadi belum kita coba pasang. Untuk sepatu apa tuh dipakai Om? Untuk sepatunya ini
sepatu rilis tentara Rusia tahun 1994, dan ini chrome leather dari kulit sapi. Ini umum banget, ini pernah dipakai juga pas Beslan, tragedi di Beslan. Handguard, plum. Buat teman-teman yang mungkin bosan sama kayu atau mungkin kok hitam rasanya terlalu mainstream, coba deh plum. Plum ini emang dulu dibikin dan pertama kali keluar itu awal-awal perang di Afghanistan. Magazin, plum juga. Plum itu bahan apa sih? Plum itu nama warna, Om. Oh, warna. Ada ke lampu, Om? Yang ungu. Ini ya? Benar. Jadi dulu sejarahnya itu untuk AK-74 itu awalnya yang oranye kayak gini, terus habis itu plum, terus habis itu hitam. Teman-teman nanya misal, yang AKM atau AK-47 kan dari besi, Tom. Kenapa nggak besi aja buat yang AK-74? Karena jawabannya plum ini lebih ringan, satu, dan kedua dia tidak mudah terkena menghantarkan panas, dan durabilitasnya oke, dan ini dibuat dari bahan-bahan sintetis. Jadi cost of production dan durability dipikirkan ini cukup efisien dari sudut pandang Soviet, dan mereka memproduksi ini banyak banget. Jerman Timur juga produksi juga, sama Rumania, Bulgaria juga banyak produksi. Dan kalau dari istilahnya convert dari punya Rusia yang asli, pinnya ini terbuat dari besi. Oke, thank you banget teman-teman udah mantengin sesi bersama Selamat Gini Hari dan Rusba Tactical. Semoga hari-hari teman-teman menyenangkan. Paka-paka.